Amma yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Batanghari, alhamdulillah hadir, terima kasih Bang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Bupati Batanghari, Pak Bambang, terima kasih hadir Pak. Kemudian yang sama-sama juga kita hormati Pak I, kemudian saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Batanghari, kemudian saya hormati Bapak Kajari, dalam hal ini diwakili oleh Bang Rudi Kasih Setel, terima kasih Bang hadir. Kemudian saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Batanghari. Kemudian yang saya hormati unsur Forkopimda yang hadir hari ini, ada perwakilan dari Bupati Batanghari Bangpol, kemudian perwakilan dari Dinas Perhubungan, ada Pak KPU Kabupaten Batanghari dalam rangka pelepasan logistik pemilu tahun 2024. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Batanghari, Bapak Bambang Wuranto, terima kasih Pak Kapolres, beserta jajarannya, Bapak Kop. Yang kami hormati dan di 0415 Jambi diwakili oleh Pak Herman, Pak Wabun. Kemudian yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Batanghari beserta seluruh komisioner. Oh, ini lengkap ya kalau di kantornya. Ada Pak Anzari, ada Pak Nuh, Pak Indriani ya. Siko ada lagi ke lokasi ini. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Pak Kasman Nazir beserta Pak Absor. Yang kami hormati Pak Zazatu, Kasat Sarkipi dan seluruh pejabat pemerintah daerah yang hadir pada kesempatan hari ini, kawan-kawan TNI, Polri dan seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kita yakin dan percaya bahwa KPU sudah bekerja maksimal dan pasti perlu peran serta stakeholder lainnya supaya hajat ini KPUD dan Bawaslu ini netral, karena syaratnya itu dulu. Pada saat penyelenggaranya tidak netral, maka pertandingan sepak bola itu bakal ricu gitu. Ada ofisial yang netral, ada wasit yang netral, itu akan ricu. Tapi menurut laporannya netral. Mudah-mudahan ini bisa terjaga sampai ke akhir. Ini yang perlu kita jaga sama-sama, Pak Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Kemudian bagaimana semua instansi, kalau bupati pasti. Karena bupati salah satu pejabat negara yang ada di daerah, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan kehidupan berdemokrasi. Dan itu juga disumpahnya dijatuhkan. Pada saat bupati wakil bupati nanti, isi sumpahnya itu mengelola, memelihara, menjalankan kehidupan demokrasi yang ada di Republik Indonesia. Dan tugas itu akan kami maksimalkan untuk dijalankan dengan baik. Tapi kalau kata Pak Ketua KPU tadi, memang pemilihan BMKG hujan, itu memang doa masyarakat. Biasanya masyarakat itu pada saat ada pemilu dia doa ada siraman hujan di daerahnya masing-masing. Nah itu tidak bisa. Sudah karena sudah 200.000 orang lebih berdoa macam itu, kemungkinan hujan lagi Pak Ketua. Nah itu tidak bisa kita halangi. Kemudian Bapak Ibu semua, di Batanghari ini ada hal baik, budaya baik di Batanghari, bahwa hajatan politik ini tidak mengganggu silaturahmi di antara masyarakat Kabupaten Batanghari. Ini yang kita terus kita pelihara Pak Ketua ya. Bagaimana silaturahmi tidak terganggu walaupun dengan dinamika pemilihan yang terjadi. Kalau sekarang kata orang minggu tenang, saya memang merasa tenang di minggu tenang. Karena kemarin capek kan ngurus proses saksi Provinsi Jambi ini, lintak laporan saya sehingga beberapa kali tidak bisa hadir. Karena kecapean kita Pak Ketua Bawaslu ya. Nah, tapi minggu tenangnya tenangan saja. Tapi calon pasti tidak tenang di minggu tenangan. Ya, Bawaslu juga tenang di minggu tenangan. Karena ini adalah hari-hari krusial bagi kawan-kawan yang sedang berjuang. Tapi kita yakin dan percaya bahwa sebenarnya tahapan ini sudah dibuat oleh KPU dengan pendekatan agama. Bahwa pada saat usaha ikhtiar sudah dilakukan, ada beberapa hari proses untuk melakukan doa kepada Tuhan. Nah, minggu tenangnya tempat doanya. Sebagian masih ada yang sempat berdoa, pasti dia berjalan-jalan kan. Nah, itu mungkin Ketua Bawaslu nanti yang akan mengawasi. Dan kita yakin dan percaya Kepala Desa di Batanghari juga sudah berkomitmen Pak Ketua untuk mensukseskan hajatan pemilu ini, dan juga camat pasti, karena camat langsung di bawah jajaran bupati untuk selalu membantu proses ini. Dan kita mengharapkan bahwa tidak ada sengketa pemilu di Kabupaten Batanghari. Karena apa? Sengketa itu menambah cederanya saja, menambah cedera silaturahmi. Ini mudah-mudahan semua berjiwa satria ya, menjadi negarawan di Batanghari ini sehingga tidak terjadi sengketa di Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini. Kemudian Pak Kapolres
Bapak Bu, terima kasih banyak TNI Polri begitu aktif untuk menjalankan tugasnya menegakkan kehidupan kebangsaan di Kabupaten Batanghari. Kita juga tidak peduli Pak Ketua Pemilih mau pemilihan presiden di 1 putaran mau 2 putaran, yang penting dia berputaran. Ya, yang bahaya itu kalau tidak ada pemutaran, itu bahaya, berarti tidak ada lagi demokrasi di situ. Jadi terserah hasilnya nanti berapapun, kita tetap menginginkan pemilu ini berjalan dengan baik. Kalau lupa juga ini, waduh, Pak Kasih Sial, kalau Pak Kasih Sial ini sudah punya data perkiraan keadaan pemenang pemilu di Batanghari. Tapi itu juga bisa tepat tuh Budi, walaupun Budi lah punya data-datanya bisa tepat. Salah satu tugas Kasih Sial itu membuat kirkah tentang hasil pemilu. Nah, itu gawe Budi itu macam-macam. Tapi bisa tepat, kayak kita ketemu sudah pemilu. Kan yang perkiraan Budi dan perkiraan saya siapa yang Budi benar. Mudah-mudahan ini berlangsung dengan baik. Pak Ketua kami doakan dan kami tetap bersama dengan KPU, Bawaslu, dan Pak Kapolres, Pak Babu, semua kami yang diberikan tugas oleh negara ini akan bersama terus untuk mengawal pemilu ini supaya berlangsung dengan baik. Kami yakin dan percaya bahwa semua kita menginginkan hal seperti itu, walaupun dengan pandangan yang berbeda-beda. Indahnya pemilu itu begitu, bahwa kita punya pandangan berbeda, tapi tetap di jalan yang sama dengan tujuan yang sama. Bagaimana Indonesia menjadi lebih baik, bagaimana Indonesia ke depan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di wilayah kerja kita masing-masing. Kalau nak ngarahkan bisa bantu, bahaya ya. Karena bupati tidak boleh ngarahkan katanya kan. Saya kemarin mencoba membuat survei apakah boleh bupati mengarahkan untuk masyarakat yang memilih. Ternyata hasilnya 50-50. 50% bilang boleh, 50% bilang tidak. Nah, sampai gini saya bingung macam mana ada jalan ini kan. Nah, diarahkan apa tidak. Tapi saya sebagai bupati tetap harus menegakkan kenetralitasan saya, sehingga saya tidak akan menghadiri kegiatan-kegiatan kampanye walaupun caleg itu dari partai yang saya naungi. Pak Ketua ya, itu bagian dari komitmen pribadi saya supaya membuat pemilu ini menjadi lebih sukses. Walaupun tugas-tugas sebagai pejabat politis tetap saya laksanakan. Kalau itu memang terjadi ada hal yang kurang berkenan atau kurang tepat, Pak Kasbud ingatkan ke saya. Karena Pak Kasbud ini kalau dia ngechat kita, WA itu tidak tulis jamnya dia. Asal ada sampaikan dia. Dan itu salah satu bentuk kolaborasi yang baik, Pak Kasbud ya, kolaborasi yang baik. Bagaimana kita saling mengingatkan, saling menjaga tugas kita masing-masing. Tapi kalau ketua KPU harus pakai surat. Kalau saya sudah pakai surat, karena pakai surat Pak tindak lanjut akan kemana-mana. Ini tuh dan kawan-kawan semua di Pemda dengan tupoksinya masing-masing, dengan tugas dijalankan masing-masing. Apa yang sudah mesti kita lakukan dengan baik, lakukan dengan benar. Kita mengharapkan persentase partisipasi pemilih di Batanghari ini di atas 85%. Ya, karena ternyata masyarakat kecenderungan untuk memilihnya meningkat dengan gaya kampanye yang berbeda-beda, ternyata menimbulkan minat untuk memilih. Walaupun kita tahu bahwa keadaan ini habis banjir di Kabupaten Batanghari dan kemungkinan hujan tadi Pak Ketua tadi ini mungkin yang jadi penghalang, tapi yakin untuk saya Pak Ketua partisipasi mudah-mudahan Batanghari tetap menjadi yang terbaik bukan di Jambi, di Indonesia pada saat itu kan. Ini kita doakan bersama. Dan nanti insya Allah siapapun yang terpilih legitimasinya akan lebih kuat karena dihadir oleh partisipasi masyarakat yang lebih banyak. Dan kami terima kasih juga kepada kawan-kawan driver logistik ini yang telah membantu KPU untuk menyalurkan logistik pemilu. Karena semua logistik pemilu ini kabar sudah disalurkan semua betul. Baik versi KPU maupun versi calon-calonnya sudah disalurkan. Jadi sudah sampai ke titik baginya semua kan. Jadi mudah-mudahan Bapak driver diberi kesehatan, keselamatan dan hati-hati di jalan. Karena salah satu yang Bapak lakukan ini akan menentukan kesuksesan pemilu di Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini. Mungkin itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Oh iya, kawan-kawan TNI Polri, makanan jangan telat. Pak Kapolsek ya, Pak Kapolsek kadang-kadang sibuk ngurus pemilu makan terlambat. Ini bahaya. Oke, saya kasih tahu camat, jangan sampai Kapolsek dengan ambil makan terlambat. Karena kawan-kawan pasukan ini beda dengan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri kalau lapar tuh makan dulu dia. Tapi kalau TNI Polri ini walaupun lapar tidak akan makan deh. Tugasnya dijalankan dulu Pak Kapolsek. Baru dia makan, kecuali Kapolsek baju Pak, baju udah agak duluan. Itu saja beberapa yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, selaku Ketua BPS dari Simpang Geluti, Kecamatan Batu 24. Hari ini kegiatan mantau langsung pendistribusian logistik pemilu 2024 yang berada di Kecamatan Muarabulian menuju ke kecamatan masing-masing di setiap desa yang ada di Kabupaten Batanghari. Kebetulan hari ini saya mantau untuk Kecamatan Batu 24. Habis diisi semua, nanti ke truk-truk yang sudah disediakan oleh KPU langsung menuju ke desa yang di Kecamatan Batu 24. Kebetulan Batu 24 memiliki 17 desa, 2 kelurahan, 15 desa dengan jumlah TPS 96 TPS. Dengan Bapak siapa, Pak? Hendra. Indra. Bapak tegasnya di sana Di sebagai BPS Desa Simpang Geluti. sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Mekanisme pendistribusian hari ini kita lakukan muat ke truk ya untuk didistribusikan. Di jam 14.00 kita akan melakukan pelepasan secara serentak armada yang bawa logistik ini langsung menuju ke wilayah masing-masing, wilayah kecamatan masing-masing. Rasa keamanan dan siapa juga yang wilayah yang mengamankan perjalanan nanti? Untuk armada sendiri akan dikawal dari polsek masing-masing ya, polsek masing-masing kecamatan itu akan melakukan pengawalannya langsung. Titik kumpul ya, Pak? Titik kumpul nanti di jam 14 itu di kantor KPU. Jadi kita lakukan secara serentak. Ada berapa armada, Pak? Kira-kira Untuk armada sendiri jumlah yang disediakan di awal ini ada sekitar lebih kurang 30 armada. Semua wilayah kecamatan. ini semuanya sudah cukup untuk 8 kecamatan, Pak ya? Kalau mudah-mudahan nanti cukup, tapi masih ada armada cadangan yang disediakan apabila terjadi kendala, armada kosong ya. Apabila terjadi trouble terhadap armada yang bawa logistik ini, maka armada cadangan akan segera menyusul ke lokasi. Harapannya, Pak, bagaimana, Pak, dalam pelaksanaan kendaraan logistik ini, Pak? Nah, terkait harapan, saya berharap ini memang mudah-mudahan supaya memang tidak ada kendala, jalanannya lancar, sehingga memang logistik ini sampai ke lokasi dengan dalam keadaan selamat. Karena kita kan dalam perjalanan paling jauh hanya 2 jam MSU. Jadi logistik sampai langsung lari kemana, Pak? Penyimpanan menjelang pendistribusian di desa. Untuk logistik sendiri ada beberapa pengajuan yang disampaikan oleh rekan-rekan BPS. Itu yang pertama itu di kantor desa yang tidak terdampak banjir, tetap disimpan di kantor desa atau lurah itu yang tidak terdampak banjir ya. Tapi yang terdampak kantor desanya yang kena banjir itu ada yang di DTA atau sekolahan. Berarti logistik nginap lebih kurang 2 malam, Pak. Bagaimana masalah keamanan? Untuk keamanan itu sudah dilakukan, nanti akan dilakukan oleh rekan-rekan BPS bersama DKI dan juga dari pihak kepolisian.
beserta PAM TPS, PAM wilayah yang ada di desa masing-masing. Kita sendiri Pak ada berapa anggotanya Pak? Untuk mulai dari KPU itu sendiri dan sampai ke tingkat kecamatan dan desa ya Pak? Anggota Yang bertugas ini kan ada untuk kalau untuk pendistribusian ini kita hari ini mengundang rekan-rekan mereka itu 1 orang per kecamatan dan juga rekan-rekan PPS dari semua desa kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Berjumlah berapa orang Pak? Kurang lebih 132 dari kecamatan dan desa ya. Dari kecamatan, desa dan kelurahan itu 132. Dan ditambah lagi nanti dari KPU sendiri. Untuk jumlah surat suara bisa terhitung ya? Ada ya? Oke. Apa masalah itu? Dapat masalah.